saya dalam kamar cari trigger sesuatu yang untuk bikin saya sange dan horny. Ya udah saya bikin sendiri aja. Dulu orang-orang kelahiran 80-an 90-an itu kan tabu. Iya. Dan bisa horny hanya gara-gara kosakata. Yuk ambil posisi. Garis depan bersama Abi. Abi ya? Abi boleh. Mahendra Abi. Mahendra Abi. Itu nama dari mana? Itu nama panggung sih. Panggung apa? Panggung sandiwara. Enggak gini, kalau misalnya kalau kayak kemarin sempat awal-awal terjun di dunia broadcast, kan tidak ada nama tuh. Ya. Tidak diakikah begitu? Bukan. Artinya gini, biasa kan kalau orang di dunia broadcast itu pakai inisial, ya, pakai inisial. Jadi, aduh, pakai nama apa ya? Karena kebetulan Hendra itu adalah adik saya yang autis. Oke. Kemudian orang-orang kompleks sering manggil ibu saya Mama Hendra atau maknya Hendra. Jadi Mahendra gitu. Mahendra. Abi, karena pencarian saya si Umi ini belum dapat, ya udah saya menamatkan diri saja nama Abi dengan Abi. Gitu. Jadi, tapi kalau di radio kemarin Bayu Nugroho sih. Radio di mana? Radio swasta. Oh, jadi sebelum di radio pemerintah. Mahendra Abi sama Bayu Nugroho, dua nama panggung itu. Jadi akan ketahuan mana pendengar yang radio ini, kalau panggilnya Bayu, Kak Bayu gitu, tiba-tiba di jalan gitu kan. Lewat aja bentor atau motor, Kak Bayu, gitu. Bayar hutang. Bukan bro. Jadi enaknya dipanggil Abi aja. Abi Mahendra Abi. Ada sih yang plesetkan jadi Abi Manyun kayak gitu-gitu. Kalau Abi Manyun kan banyak nama-nama gitu kan. Yes. Kalau Anda kan bukan Manyun. Agak seksi-seksi sedikit. Oh, seksi. Kali ini kita mau membahas soal cerita-cerita yang ada di novel Legend. Novel Legend? Ya, kan kemarin saya posting di Facebook siapa yang pernah baca novelnya Freddy. Oh iya, betul. Iya kan. Nah, akhirnya ada beberapa yang komentar di dinding saya. Dan salah satunya ternyata ada penyiar legend juga. Enggak legend, baru berapa tahun di dunia broadcast. Berapa tahun? Dari 2019 sih. Kamu. Tapi masih terbilang muda. Ya, umur sekarang berapa? Umur sekarang berapa? Anda keterlaluan. Going 360. 30. Muda kan? Beneran muda loh, bro. Gini, pernah jagain warungnya mama. Terus ada orang beli, ditanya, sekolah di mana, Dek? Baby gitu. Face. Baby atau babi? Oke, terus lanjut. Nah itu setelah saya lihat postingan kamu di Facebook, kok kayaknya seru ini. Ya. Ini rewind masa-masa kelam, ya. Soalnya memang sih kata Alan tadi, novel ini legend. Sampai nangis aku. Serius, novel ini legend gitu, karena kalau di zamannya dulu ya, kelahiran 80-an itu, ketahuan nih, kelahiran 80-an itu men-trigger hasrat kita untuk yang namanya entah itu seksualitas atau apa, itu ya kurang film bokep, bro. Ya dulu, ini kan novelnya Freddy S kan. Ya, jadi Freddy S ini kalau di kalangan yang lahir tahun 80-an 90-an itu masih pernah baca. Iya, koleksi bahkan. Iya, saya juga salah satunya. Jadi makanya saya kepengen ngebahas soal novel ini. Kenapa bro? Apa yang menarik, bro? Menariknya gini, ini buku kan menjadi salah satu trigger ya. Iya. Bagi anak-anak yang pubertas gitu. Betul. Nah, ini cerita singkat saya. Saya tidak mau bercerita tentang saya ini. Saya mau bercerita tentang Anda. Aduh, kenapa ya saya yang jadi pilihan untuk mengetahui sejauh mana efek dari novel ini ke pubertasnya orang? Ya,
banyak yang malu-malu, yang iya. apa sih nggak bahas? usah malu. Iya, santai aja. Ini novel kok yang sudah mungkin sekarang tapi tidak tahu ada. nggak Lan, kalau misalnya ternyata dengan hadirnya novelnya Freddy S, kemudian juga siapa yang cewek satu kemarin, aduh lupa, karya-karya mereka itu secara tidak langsung orang dituntut untuk gemar membaca. Serius? Yes, oke. Itu edukasinya gemar membaca. Yes, Tapi baca apa dulu? Tapi nggak semua loh karya-karyanya novel Freddy S, Freddy Siswanto ini yang vulgar gitu. Cuma memang rata-rata orang bilangnya setiap kalimat-kalimat dalam novelnya beliau ini bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa cabul. Iya. Gitu. Jadi orang bisa bermimpi, berimajinasi ya. Iya. Melumat. Saya sange kalau baca buku itu, serius. Apa sih itu senge? Oke, itu mungkin adalah pengalaman-pengalaman dari Abi ya. Itu kapan mulai baca? Mulai tahu itu SMP, tapi belum terlalu, hanya sekedar cari-cari tahu gitu. SMA yang pure benar-benar harus nyari, kayak haus gitu. Kayak haus akan buku, apalagi sudah tahu di mana tempat pinjamnya, tempat sewanya, ini tempat belinya. Haus baca buku apa saja atau cuman haus gara-gara novelnya si Freddy gitu. Serius. Itu kan Kan tadi kan kita, seperti yang kita bilang, trigger untuk kita untuk jadi untuk sange ya, untuk horny dan sebagainya itu lewat buku gitu. Lumayan ya. Oke. Jadi pengalaman itu baru kerasa banget di SMA. SMA itu memang nyari bukunya buku yang karyanya beliau, kemudian dulu buku itu sangatlah mahal ya, dengan nilai rupiah yang memang kecil nominalnya. Tapi sekarang kemarin saya cek, karena saking saya mau carinya buku itu, cuma kebetulan di gudang udah saya nggak nemu. Cuman kemarin ada orang yang sempat posting di Facebook, dia jual 10.000 per eksemplar gitu. 10.000? Iya, per buku. Jadi saking murahnya. Tapi beliau terkenal loh sampai ke mancanegara. Yang mana? Malaysia sama Brunei, buku-bukunya beliau. Oh, gitu. Saya kira yang jual buku itu. Kalau itu saya tahu juga sih. Jadi artinya buku itu saat ini sudah tidak ada nilainya. Iya. Tapi lagi dicari orang sih. Siapa yang cari itu? Ya orang yang doyan baca buku. Buat apa buku Freddy S? Di saat ini kan tinggal googling saja. Susah loh nemu di Google. Lebih banyak dia ke marketplace. Iya, biasa kan harus pesan lagi secara online kan. Kalaupun kita dapat yang PDF-nya berbayar. Iya, betul. Jadi karya yang seperti itu sebenarnya harus dijaga. Karena itu zaman-zamannya kita puber. Pubernya kita dengan pubernya generasi milenial beda. Ya. Di Twitter banyak loh. Kalau sekarang di Twitter banyak. Kalau dulu harus buku. Triggernya dari buku. Iya, memang harus ada buku. Video. Nah, ini kan katanya Abi selain Freddy S juga gemar melihat komik. Tapi komik yang lain ya. Iya, gara-gara yang itu. Bergambar juga. Iya, yang bergambar, yang orang bilangnya vulgar. Oke. Ya. Tapi jangan dulu menjudge saya orangnya pornoan. Iya. Enggak gitu. Cuma memang waktu dulu pubernya di kelahiran 80-an 90-an itu beda gitu. Bedanya gimana? Cara men-triggernya gitu. Karena pacarannya aja masih takut-takut, kemudian lewat surat dikasih parfum dan sebagainya. Itu dulu gitu. Jadi struggling banget untuk cari pacar gitu. Nah, sekarang kan ya tinggal dirayu dikit udah gitu. Udah baper ya? Iya, udah baper. Terus juga bisa langsung main gitu-gituan gitu. Tuh kan? Saya malah kepanasan ini. AC-nya bro. Ada. Nanti dia nyala sendiri juga. Oh, nyala sendiri, dingin sendiri. Iya, gitu. Karena kita membahasnya panas-panas. Seperti ini, iya. Ya kan ini pembahasannya panas. Gitu. Hot. Benar. Bentar, Abi dari SMP ya? SMP, ya.
sering baca itu? SMA yang udah mulai Suka rutin gitu. Rutin baca Karyanya Freddy S. Mungkin apa saja yang pernah dibaca? Judulnya aja. Judulnya apa ya, Jeritan Birahi kayak gitu-gitu ya kalau nggak salah ya. Aduh saya lupa. Banyak sih karena rata-rata kalimat-kalimat judul dari karyanya Freddy S ini selalu ada birahinya gitu. Ya. Ada kekeras. Kemudian sampulnya itu loh. Gambar-gambar cewek semua. Iya, pakai kemben lah, Iya, terus pakai sarung lah. Kalau sekarang kan di blur. Kalau Nggak sekarang asik. kan, iya. Sekarang nggak asik. Malah orang cari di orang cari di Twitter sama XNXX ya. Oh iya, harus pakai VPN. Iya, agak susah bro. Jadi perjuangannya butuh effort yang tinggi. Kalau dulu ya udah belak-belakan aja karena memang dulu modelnya pakaian orang-orang Indonesia ya kayak gitu, kemben, ke kali pakai kemben. Iya. Makanya jadi sampul dari karyanya si Freddy S gitu. Tapi kan sekarang ada juga di belakang truk. Oh iya. Di belakang truk kan banyak yang begitu. Ada jandamu. Iya, kutunggu jandamu, terus ada kekerasan birahi. Iya. Ada gambar wanita tapi ekornya ular. Itu maksudnya apa sih? Apa ya? Kepala ular, kepala manusia tapi ekor ular. Titisan kali. Oke, kita lanjut. Tadi SMA sudah rutin baca buku Freddy S. Yes. SMA sudah baca buku Freddy S dan rutin. Rutin itu tiap minggu apa tiap hari sih? Kalau dulu saya itu menghabiskan satu buah buku itu dalam sehari cukup. Dalam sehari? Cukup? Iya. Ngapain aja itu? Ya baca gitu. Setelah baca ngapain? Biasanya saya terhenti di adegan-adegan yang vulgar. Ya. Coba kalimat-kalimatnya gimana? Dia mulai menggeliat, menggerayangi, melumat bibir. Bahasa-bahasanya Freddy S loh. Yes, lanjut. Melumat, kemudian disibakkannya lah kain itu. Itu terngiang-ngiang loh di otak saya. Macam ngiangi. Jadi kata-kata itu yang dulu orang-orang kelahiran 80-an 90-an itu kan tabu. Iya. Dan bisa horny hanya gara-gara kosakata. Gitu. Kalimat halusnya horny apa sih? Apa ya? Bisa nafsu. Bisa bisa nafsu ya? Iya, bisa nafsu. Gara-gara kalimat-kalimat atau kata-kata yang selalu dicantolin sama si Freddy S gitu. Tapi memang ya kalau dengan buku itu orang jadi gemar membaca. Iya benar, itu tadi yang saya bilang. Dulu itu buku sangat disukai, ya karena bacaannya simple, bacaannya nggak terlalu politisi, bacaannya juga mudah dipahami, bahasa-bahasa di dalam kosakata pemilihan katanya juga gampang gitu. Jadi orang doyan baca buku karena dulu itu mungkin ya gara-garanya mungkin sosial media belum ada, iya, dulu sangat TV masih mahal. Masih kalau nonton itu bayar 100 di di rumah orang toh. Tetangga, dikunciin pintu. Iya, kalau tidak bayar tidak boleh masuk. Betul. Luar biasa. Jadi akses untuk mendapatkan informasi itu masih susah dulu ya. Jadi hanya ada buku gitu. Jadi akhirnya beli buku Freddy S. Iya. Yang kalau difilmkan itu bagus kan? Kayaknya nggak semua sih. Kalau setahu saya ya buku-bukunya Freddy S itu salah satunya yang main Rano Karno kalau nggak salah itu hanya buku cinta sih. Iya. Tidak sampai. Cuma memang dulu juga film-film dulu lumayan vulgar juga. Iya karena sih, memang belum ada aturan-aturan perfilman kan. Kalau sekarang mungkin disensor sana sini. Iya masih zaman-zamannya artis siapa ya? Eva Arnas ya. Yang bom seks itu. Iya, pokoknya itu. Tapi kan karena sudah kesini tidak lagi. Iya, jadi film-film begitu kan sudah disensor. Betul. Makanya dulu itu saking susahnya akses, kemudian terbatas. Ya itu tadi buku jadi salah satu media yang kita gunakan untuk mencari informasi, mencari hiburan. Ada hiburannya. Hiburannya salah satunya ya novel-novel itu. Oke. Jadi ya keren aja sih. Pernah nggak di rumah baca itu tiba-tiba ada mama
Saya selalu baca di kamar. Kamar sendiri? Iya. Saya tidurnya kan sendiri. Oke. Jadi saya selalu baca itu di kamar. Kemudian kalau ketemu part yang sudah hot. Matiin lampu? Enggak. Saya nggak perlu matiin lampu. Gimana mau baca kalau mati lampu, bro? Pakai senter. Ribet. Nyari susah aja. Ngunci pintu? Iya, kunci pintu. Oke, terus? Jadi baca itu kemudian setelah dapat part yang hot ya, yang sudah mulai ada adegan-adegan seksnya, walaupun hanya dalam bentuk kata-kata. Iya. Udah itu yang bikin saya men-trigger diri sendiri untuk nafsu gitu. Sange ya, mulai menggeliatlah badan saya. Iya, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yes. Ternyata dicabut nyawa. Jadi ya apa ya? Jadi satu hiburan tersendiri sih kalau orang-orang dulu mah baca novel-novel vulgar kayak gitu. Sudah kan itu banyak beredar kan. Dulu sangat mahal kalau minjem buku Freddy S. Saya ada tuh satu tempat pinjam yang ada di Kota Gorontalo, entah kalau masih ada zaman sekarang kayaknya udah nggak ada. Nggak ada. Di depan gereja yang di toko apa tuh di kompleks nggak di Pasar Tua sih, agak kesini gitu. Pokoknya agak kesana lah. Itu saya baru tahu itu malah SMA, ternyata udah lama di situ tempat pinjam meminjam gitu. Buku-buku lebih ke novel dan komik gitu. Iya. Selain novel Freddy S kan saya juga hobi bacanya komiknya Conan tuh. Jadi ya dua itu. Lebih suka Conan apa Freddy S? Dua-duanya sih. Enak ya? Enak. Kalau Freddy S kan imajinasinya. Kalau Conan kita berimajinasi untuk mencari siapa nih pembunuhnya gitu kan. Diputer-puter sama penulisnya gitu. Tapi kalau Freddy S itu kebutuhan batiniah. Abi sudah nikah? Belum. Waduh, ini terus mau kemana kebutuhan itu? Makanya trigger saya itu dia begitu. Dari baca novel seks lah, entah dari nonton lah, nonton bokep. Ini kebutuhan ya? Iya, kebutuhan. Nyari-nyari referensi sebelum married. Jadi daripada nyari anak orang, ngerusakin anak orang, betul, mendingan iya. Tapi jadi larang juga sih sebenarnya saya. Tidak dianjurkan. Iya. Ini hanya pengalaman saja. Betul. Gimana sih pengalaman Abi setelah membaca itu? Kalau SMA setelah membaca itu kan mulai ada puber. Jadi mulai puber. Mulai membentuk pribadi yang lebih rapi. Oke, karena di buku itu juga. Iya, karena di buku itu juga kayak dia pakai kemeja, dia menggambarkan para pemeran-pemeran yang ada di buku itu pakai kemeja. Kemudian celana cutbray. Dulu ya zaman celana cutbray itu orang paling keren loh. Cutbray, kemudian juga wangi. Pernah punya cutbray? Pernah. Baju sekolah saya cutbray celananya. Jadi nutupin sepatu gitu, nggak kelihatan. Kalau orang bilang itu gombrang. Gombrang, ya betul. Kalau di zaman saya di 90-an kan gombrang ya. Malah saya waktu SMP justru belum tren celana cutbray, masih pakai celana Romusa Jepang tuh. Yang ceper banget itu. Sekarang orang bilangnya cadeko. Cadeko berawal dari itu. Kira. Titisan para anak Jepang ya. Iya. Jadi apa ya? Dulu itu memang banyak hal yang bisa men-trigger kita untuk membuat sesuatu yang kalau saya bilang jadi orang jadi yang lebih baik gitu. Jadi lebih rapi lah dari contohnya dari novel Freddy gitu. Dari gambaran-gambaran penulisnya meng-create bahwa perannya si laki-laki rapi, kumisan, janggutan. Gitu. Jadi ini menggeli gitu ya. Pas kena ini geli bahasa-bahasanya itu kan. Iya. Jambangnya mulai membuat dia geli dan sebagainya. Mendekati si siapa di bawah. Makanya saya punya jambang. Saya tutupi sama kita. Di zaman SMA sudah punya pacar. Setelah membaca. Jangan salah. Emang saya pacaran nanti SMA. Dari SD udah pacaran cinta monyet gitu. Makanya kan pacaran zaman dulu, makanya saya bilang tadi pacaran zaman dulu itu kan unik ya. Uniknya di mana coba? Kayak misalnya
rasa isin dan rasa malu itu masih lebih tinggi ketimbang zaman sekarang yang udah nggak tahu malu gitu. Mohon sorry ya. Jadi gini, kita sangat menghargai perempuan dulu, ya. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi kita sangat menghargai perempuan. Mau dekat dengan seseorang itu malunya luar biasa, gitu ya. Megang tangan aja masih malu. Iya. Orang bilang tutup pore gitu. Terus bahasa cinta dulu itu hanya bisa diaplikasikan lewat surat, kemudian lewat teman, ya, misalnya kirim salam pada dia itu, salamin dong gitu, ya. Kemudian bergeser ke sini ke SMP, udah mulai yang namanya ya dijodoh-jodohin teman kayak Abi SS siapa gitu kan, pernah kan punya di zaman itu. Ditulisin, diejek-ejek di dalam kelas, dijodoh-jodohin. Itu yang bikin zaman dulu itu jadi sesuatu gitu di tahun 80-an 90-an, sesuatu yang berkesan gitu. Maka hadirlah novel Freddy S ini yang men-trigger kita bahwa untuk cari pelampiasan untuk nafsu itu ya lewat buku ini gitu. Tinggal tergantung bagaimana implementasi dari tiap orang kan beda-beda, gitu ya. Entah dia 51 atau whatever. Atau dia pergi cari batang pisang, biasa kan begitu. Nggak ada juga kali. Nyari penyakit itu bro. Ya ketimbang orang cari WPS ya. Iya sih. Ya mendingan cari buku ya. Jadi cari referensi saja, gitu. Cari gimana cara merayu, karena di bukunya novel Freddy S juga ada dituntun kita, ya, cara merayu wanita ini seperti ini, yang sopan seperti ini, yang baik seperti ini. Bahasanya memang novel-novel cabul, ya, kata-katanya. Tapi ada beberapa aktivitas yang memang itu dalam keseharian kita gitu, tidak dibuat-buat. Pernah ngebayang gak kalau setelah membaca buku menghayal seseorang yang kita suka di zaman SMA? Ya gara-gara plot adegan seks itu yang ada di novelnya Freddy S, ya, kita kan harus berimajinasi siapa nih sosok perempuan yang akan. Terus siapa itu? Saya sebut nama? Jangan dong. Teman. Jadi sekarang masih ada beliau itu? Cewek itu ada? Masih ada. Waktu zaman SMA? Udah nikah malah. Udah nikah dia? Iya, pasti. Tapi dia tahu nggak? Sayanya yang gak nikah-nikah. Anda milih-milih soalnya. Iya sih, kok kamu ini orang yang ke-1000 sekian gitu yang bilang saya selalu kelihatan dari raut wajah. Saya orangnya insecure sama diri sendiri gitu. Tapi dengan makanya orang menjudge saya terlalu banyak milih. Iya. Gitu. Jangan milih-milih. Enggak. Kalau ada tada. Jangan tada Allah. Bentar, jadi pernah ngebayangin sosok perempuan harus itu? Membayangkan perempuan yang wujudnya asli gitu. Kan misalnya di buku ini misalnya namanya Sylvana. Siapa tuh Sylvana? Itu icon di Mobile Legend kan ada. I see. Misalnya si dia kan kita nggak tahu gambarannya si tokoh ini siapa, modelnya kayak gimana, walaupun sudah digambarkan deskripsikan sedemikian rupa, putih dan sebagainya. Tapi nggak ada wujud aslinya. Mau tidak mau ada teman-teman yang di circleku yang jadi bayangan gitu. Muncullah dia sosok ini. Ya aku bayangin gitu. Nah sekarang pernah ngomong ke dia, karena itu pernah kita hayal begitu. Jadi bahan hayalan gitu. Enggak lah. Masa saya sejujur itu? Iya kan. Oke. Banyak sih. Banyak teman-temanku yang jadi bahan imajinasi. Jadi berganti. Jadi Anda ini playboy dalam mimpi. Iya. Playboy dalam mimpi. Mendingan saya bahasanya nakal di dunia mimpi daripada di dunia nyata. Anda dikenal dengan kakek Sugiono juga. Jangan dong. Kalau kakek Sugiono kita sudah syuting di sini. Tapi enggak ya? Enggak. Saya baik kok orangnya. Oke. Pokoknya kalau yang berjenggot itu ya kelahiran 88 lah, 89, 86. Enggak 86. Anak SMA, SMP sekarang udah jenggotan. Tapi kalau gaya seperti ini belak-belakan orang di sekeliling gimana?
Pernah ada nggak Fine aja. yang menjas begitu? Fine aja. Artinya gini, selama saya masih bisa memposisikan saya ada di circle mana, ya udah saya masuk gitu. Kalau misalnya ada beberapa 1-2 yang risih dengan kehadiran saya, berarti ada sesuatu yang harus saya perbaiki gitu. Secepat itu harus saya punya respon untuk feedbacknya, oh gini gitu, oke, cooling down gitu. Misalnya petakilan pecicilannya saya dikurangin gitu. Pernah nggak ditegur? Banyak sih, sering ditegur. Tapi tegurannya nggak terlalu kayak apa ya, kayak frontal gitu, tidak, biasa aja gitu. Tegurannya membangun ya, positif gitu. Artinya kalau misalnya ada misalnya salah ucap atau ketemu dengan orang yang lebih tua kemudian itu tidak etis untuk dilakukan, dia langsung ditegur gitu. Tapi tegurnya gitu. Begitu aja. Disentuh di mana? Hah? Di mana saja sih? Saya tertarik, kenapa harus Freddy S? Ada satu yang saya baru ingat, Carmilla W ya. Iya, saya pernah baca. Itu juga penulis cewek, novelnya juga vulgar, tapi tidak sevulgar Freddy. Mungkin ya karena setiap perbedaan antara cewek sama cowok untuk menginterpretasikan imajinasinya itu beda ya. Jadi kelihatannya si Freddy yang lebih vulgar. Kalau karya-karya dari Carmilla W enggak terlalu sih. Dari selama ini yang pernah saya baca. Enggak, maksudnya kenapa harus memilih? Ya saya kenalnya itu lebih dulu si Freddy. Dapat di mana itu? Kalau ketemu si Joko ya saya belinya si Joko. Kalau si Wawi juga ya si Wawi. Iya. Enggak, maksudnya kenapa temunya di mana? Itu buku dari mana? Dikasih teman? Dikasih, dipinjemin gitu. Sama temen? Waktu itu di sekolah. Heboh tuh di bangku belakang, ribut gitu. Ini novel apa gitu, udah bergilir nih, dipinjamkan, bergilir, ketemu di saya baca sehari, kok kayak ketagihan gitu. Ini apa? Permen. Jadi ketagihan nyari gitu. Mungkin ya waktu itu ya SMP SMA, jadi masa pencarian jati diri ya. Jadi terus juga masa-masa pubertas. Jadi mencari-cari itu haus gitu. Jadi cari informasi di sini, ketemulah buku ini di ada tuh toko apa ya, saya lupa, di Pasar Tua sana di Kota Gorontalo. Ketemu gitu, beli kayak apa ya? Uang jajan disimpan untuk beli buku. Berapa harga buku dulu? Dulu itu berapa ya? 20-an ya? 20-an ribu gitu. 20-an ribu kan dulu sangat mahal. Iya. Sangat mahal. Karena uang jajan itu kan paling cuma 5.000, 2.000 kemahalan. 2.000 kan 2000. Biasa ada kan? 2.000 itu kita 1.000 sudah bisa beli nasi kuning. Iya. 1.000-nya lagi buat pulang pergi. Kalau kita naik bendi. Ya, dulu bendi bro. Iya, belum ada bentor. Belum ada ojek online. Iya, belum ada. Masih, pokoknya di jalan penuh dengan tai kuda. Iya. Terus kalau misalnya makanya kalau saya nabung 1.000-nya, saya jalan kaki. Kebetulan kan rumahnya deket tuh dari mana? Sekolah. Jadi sekolah di SMP 1, SMA 3, kuliahnya di UNG. Jadi deket, jalan kaki doang. Gitu. Saya nabung sekuat tenaga untuk membeli buku Freddy S, menyalurkan hasrat saya. Dulu usahanya itu luar biasa loh, effortnya itu luar biasa. Kalau sekarang kan kita gampang sekali mau cari dimanapun ada. Gadget itu sangat membantu kita untuk mendapatkan satu informasi. Apa aja kita bisa dapat di situ. Kalau dulu, sudah handphonenya mahal, pulsanya 250.000, mahal dulu. Dulu kan handphone masih layar kuning. Iya. Jadi ketahuan orang yang kaya sama orang yang miskin dari handphone gitu, minjem. Emang dulu handphonenya apa? Dulu itu yang ada antenanya itu, saya lupa apa, mau gebukin anjing mati.
Saya dulu punya handphone masih Sony juga sih. Oh, itu udah keren, Bro. Sony Ericsson tapi yang bunyinya gini, tididing tididing tididing. Tapi itu udah keren. Udah keren. Mereknya udah keren. Oh, dulu masih Nokia. Bukan. Apa ya? Siemens. Ya masih satu. Yang hidup di zaman Siemens. Kita satu aliran. Siemens, Motorola ya. Ya. Saya kan tapi kan biasa ada Siemens, Motorola, Sony Ericsson sama Nokia. Tapi Sony sama Nokia di zaman saya terbilang sudah mahal. Nanti di SMA baru karena saya juga baru pertama kali pegang handphone ya itu. Karena dari dulu tidak ada handphone saya. Iya, apalagi saya gitu. Saya kan orang miskin. Jadi Bapak ini suka merendah. Dulu semua orang miskin. Iya, tinggal bagaimana effort dan daya upaya kita untuk jadi orang lebih sukses. Ini selain Abi selain sebagai announcer juga ya sudah di mana-mana radionya pernah jadi penyiar radio di sini, di sana, di situ sama yang di pemerintahan sekarang ya. Sekarang lagi bikin YouTube sendiri. Sebenarnya itu bukan bikin YouTube sih, artinya gini, dari kemarin tuh kenal sama si Martin nggak yang Hypno itu ya? Ya pernah lihat di Facebook sih. Dia menawarkan untuk ya udah kamu ini orangnya ngomongnya blak-blakan, gampang, kosakatanya banyak, kemudian juga referensinya juga banyak. Kenapa tidak untuk buat akun YouTube? Entah, terserah mau bahas. Misalnya ambil saja yang simpel-simpel dari aktivitas kamu dailynya adalah seorang broadcaster. Iya. Saya belum pede ada di depan layar kaca gitu. Kenapa emang? Ini kan sekarang ada di depan layar, bukan kaca, ini layar kamera. Iya, maksudnya gini, artinya memang saya sering ya kayak nge-host atau juga jadi presenter di layar kaca gitu. Ya. Cuman ya belum dapat feel-nya aja sih untuk bikin sendiri gitu. Hai guys, agak nggak suka nggak mau gelai. Aduh. Ini gelai masih trend, viral ya? Ya masih tren gitu. Itu gelai gili kan? Geli. Iya ya geli gitu. Kalau orang Gorontalo bilang gili. Gili, so gili. Jadi so gili ini bawa ikan. Jadi ini Anissa siapa nama? Nisa Sabian. Berarti dia sering makan sogili. Sogilinya Ayus. Jadi gitu. Jadi ditawarin, ya udah bikin akun YouTube. Terus apa yang kamu suka? Saya suka makan. Saya hobi makan. Saya doyan makan. Ya udah bikin aja makan gitu. Makan apa aja? Makan ya yang normal lah, yang wajar gitu. Oke, maksud saya juga makan semua tapi ya tidak juga makan mic. Tidak. Enggak, yang ekstrim juga saya nggak berani. Saya sekali lihat Abi YouTube-nya itu makan krepes, makan pangsit, itu sekalian. Iya sekalian. Rasanya apa coba? Enak. Nggak mungkin enak. Yang sering saya review adalah makanan yang sehari-hari saya makan gitu. Krepes dicampur pangsit, enak. Itu nggak enak. Sumpah enak, saya coba itu. Enak, bro. Saya datang ke taman kota. Berarti saya menginfluence orang loh. Itu kan saya lihat di malam hari. Bentar dulu, saya tanya, krepes yang topping apa yang kamu beli? Saya makan toppingnya Oreo sama keju. Saya kan paling. Emang topping apa? Cocok. Apa yang cocok sama pangsit? Yang kacang sama keju. Apa sih rasanya? Ya enak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua saya lihat Abi. Makan nasi kuning di malam hari ya. Ada coto, ada gorengan, ada mie goreng, ada gorengan. Itu dimakan sekalian. Iya. Itu gimana coba? Enak bro. Perutnya gimana? Nggak sakit? Enggak. Sumpah itu nggak ada rasanya. Itu makanan yang sering dan saya suka. Itu penyakit. Gitu. Enggak, bukan penyakit. Coba bayangin, ada mie goreng, ada gorengan, itu ada bakwan, ada tahu, ada pisang goreng ya. Itu habis loh. Habis semua. Habis, cuman di akun YouTube saya kan nggak saya liatin gitu. Cuman saya mereview bahwa makanan itu enak. Mencampur-campur makanan itu sudah hal yang biasa. Kalau orang inspirasi dari buku kan, juga. Yang enggak. Kalau orang Gorontalo bilang kan bekeng apa itu yang putih-putih itu kalau campur-campur makanan. Saya lupa bahasanya apa, istilahnya apa. Apa ya? Bikin putih, bukan lolapo ya. Iya, kalau lolapo ini bawa panu.
Jadi katanya seperti itu gitu. Tapi memang dulunya saya memang dari awal dari kecil memang suka mencampur-campur makanan. Tidak mencampur-campur Apa? pacaran, Enggak. mencampur pasangan tidak? Enggak, saya enggak suka yang campur-campur. Saya lebih suka sendiri, privat. Oke. Karena hal-hal yang seperti itu privasi. Anda ini multi talent, selain penggemar buku Freddy S, Anda juga announcer yang hebat. Enggak hebat sih. Hebat Belum lah. Ntar kalau ini ada lagi yang nyinyir gitu bro. Ya kalau orang nyinyir udah biasa. Saya soalnya orangnya baperan. Jadi manusia itu memang kadang-kadang susah. Enggak gitu. Masalahnya kalau misalnya kita bikin satu prestasi terus dinyinyirin, memang sih ya public figure banyak yang seperti itu ya, dinyinyirin. Tapi kan saya bukan public figure. Anda public apa? Public enemy. Kayak game aja tuh. Enggak, memang begitu. Kalau memang jadi manusia itu kadang susah juga jadi manusia. Mendingan jadi setan. Kalau manusia itu berprestasi, ada aja yang yang nggak suka. Jadi kalau kita, tapi mental saya itu belum siap gitu. Harus dong, udah 30-an lebih. Nggak ngaruh. Harus. Nggak ngefek. Mental bully ketika ketemu dengan netizen itu kadang-kadang nangis ya. Bisa jadi nangis. Tapi setahu saya, penggemar atau yang sering membaca buku Freddy S itu orang-orang yang punya kekuatan super. Sudah terbentuk karakternya bahwa mereka adalah emang sih laki-laki. Dari perjalanan saya yang dari 2019 di dunia broadcast, kemudian juga penuh banyak bulian dan nyinyiran, juga saya lewati itu gitu ya, di titik yang sekarang gitu. Berarti saya mampu gitu. Tapi ke mental saya itu luar biasa gitu. Tapi kan harusnya pengalaman itu menjadi pelajaran kan. Benar. Tidak harus bahwa berlarut-larut di situ. Di semua tempat dimanapun akan ada orang-orang seperti itu. Iya sih, ini kok jadi kayak acara Mario Teguh ya? Enggak, memang impact dari novel ini tidak serta-merta membuat kita jadi orang yang perfect gitu ya. Karena ada beberapa juga novel-novel karya dari Freddy Siswanto ini yang tidak harus cabul gitu. Ada kisah cinta yang benar-benar yang true story gitu, dan itu inspiring banget. Artinya apa yang dikisahkan oleh si Freddy S ini bisa jadi referensi, jadi acuan, kemudian juga jadi apa ya? Jadi pertimbangan kita untuk berperilaku ini seperti itu gitu kan. Karena selalu yang kesopanan yang selalu digambarkan dalam setiap karyanya Freddy S ya seperti itu. Wajar apa adanya, kayak lagu ya. Lagu apa dulu itu ya? Wajar apa adanya. Nggak usah nyanyi, false. Oke. Saran saya cepat nikah. Oke. Biar tidak kebablasan ya. Enggak, saya nggak pernah kebablasan sejauh ini. Saya belum nikah, saya tidak pernah berbuat cara hal-hal menahannya yang gimana? Cara menahannya gimana? Dan sebagainya. Cara menahannya gimana? Itu tadi. Saya dalam kamar cari trigger sesuatu yang untuk bikin saya sange dan horny. Ya udah, saya bikin sendiri aja. Senang sekali saya Thank you. sudah kedatangan tamu spesial. Enggak spesial. Nggak ada topping. Jadi yang harus ada topping ya. Iya. Ini di atas apa? Itu topi. Iya, kan NG-nya kasih hilang jadi topi. Ini kearifan lokal. Oke. Karanji. Tapi ini bukan songkok ya. Bukan, topi. Ini topi. Topi aja. Karena saya penyuka topi. Oke. Karena memang Anda botak. Tidak punya rambut. Botak. Sorry. Tidak membuli ya. Saya lebih nyaman dengan look yang seperti ini. Tapi Anda memang cukup terlihat keren dengan makasih loh. Seperti ini. Makasih loh. Tapi belum laku loh. Sekali lagi terima kasih sudah datang di studio kami. Yes, sama-sama. Di garis depan. Jangan bosan-bosan. Saya Alan Pakaya. Bye.